Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat tarawih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Majlis Ta'lim Az-Zakir Yayasan Haji Ramayuli yang sama-sama kita hormati, Dr. Haji Ramayuli beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan dalam iringan doa kita bersama, beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala aktivitasnya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam Majlis Ta'lim Az-Zakir, yang hadir dalam melaksanakan Qiyamul Lail, sholat tarawih, kita melaksanakan sholat isya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di sisi Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus banyak bersyukur selalu kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang kita rasakan, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam. Senantiasa kita melaksanakan ibadah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Taubah wal Ghufran, Syahrul Sadaqah, Syahrul Khairat, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan tercurahkan rahmat, taufik, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap untuk senantiasa digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa di hadapannya, sesuai dengan target ataupun goal daripada ibadah yang kita laksanakan, yaitu ibadah syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, darajah takwa, tingkatan takwa. Takwa dalam artian ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan daripada segala larangan-larangannya. Dan momentum Ramadan 1445 Hijriah inilah kita upayakan dengan semaksimal mungkin untuk ibadah, menjalankan ketaatan, menjalankan syiar, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal soleh dan melaksanakan ibadah siam dan qiyamul lail dan sebagainya. Dan ini kita berharap kepada Allah untuk senantiasa bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Orang-orang yang menjalankan keistiqomahan di jalan Allah, tentunya Allah akan berikan pahala yang sebesar-besarnya, akan Allah berikan rahmatnya, Allah akan berikan jalan keluarnya. Kita setiap hari membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Al-Baqarah 201. Kita selalu berdoa itu untuk senantiasa, ya Rabb, Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, dalam kehidupan dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga kebahagiaan, wa qina adzabannar. Ya. Tidak ada orang-orang yang rela untuk menjalankan kehidupan ini dengan sengsara. Ada nggak yang rela? Nggak ada.
pasti ingin semuanya dalam bahagia, senang dia. Itu naluri manusia. Ya. Nggak mungkin kita berharap ya Allah sengsarakan hidup kami, nggak ada. Yang ada apa? Ya Allah bahagiakanlah kehidupan kami. Ya. Bahagiakanlah kehidupan kami. Berikanlah ketentraman dalam kehidupan kami. Berikanlah rahmat Engkau kepada kami. Itu yang kita minta. Ya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menggapai hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah? Kehidupan di dunia kita bahagia, lagi-lagi kehidupan akhirat juga kita penuh bahagia. Perjalanan dan lintasan sejarah manusia melaksanakan ketaatan begitu banyak. Ya. Sejak Nabi Adam alaihissalam dengan para kaumnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Isa dan sebagainya, semua para nabi dan rasul, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa misi dan visinya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, mengajak kepada penyembahan diri manusia kepada Rabbul Jalal Jalaluh, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah An-Nahl ayat 9, man amila amalan salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti bisa dicek dalam surah An-Nahl ayat 97. Orang-orang yang berbuat amal soleh, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka apa yang Allah berikan? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Jadi Allah pasti, dan menggunakan harful lam ta'kid di sini. Falanuhyiyannahum, pasti akan kami berikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan apa-apa yang mereka usahakan, dengan apa-apa yang mereka lakukan. Di madrasah Ramadaniyah inilah kita diterpa oleh Allah Subhanahu wa taala menuju bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Menjalankan ketaatan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita berimsak, menahan diri tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kita menahan diri dari terbitnya matahari sampai nanti terbenam matahari. Kita menjaga dalam ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan qiyamul lail, amal-amal saleh, salat-salat sunnah, membaca Al-Qur'anul Karim, berinfak, memberikan takjil dan sebagainya, merupakan langkah-langkah kebaikan menuju rahmat dan taufik berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut pasti falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Janji Allah itu dalam surah An-Nahl ayat 97. Pasti akan kami berikan kehidupan mereka kehidupan yang baik. Sesuai dengan mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kebahagiaan itu kita akan raih ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, lagi thayyib, halalan thayyibah. Dari anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rizki, dan itu akan memberikan bahagia kita baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nantinya. Kita menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang halal, kita mencarinya. Kita mencari nafkahnya dengan cara-cara yang baik, tentunya itu menghantarkan kita bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan rezeki yang halal bagi hambanya dan dia melakukan
rasa syukur dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan curahan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa qanaah, orang-orang yang terima dan rida atas segala pemberian Allah Azza wa Jalla. Allah tahu ukuran manusia, Allah tahu tentang kebutuhan manusia, Allah maha mengetahui tentang kebutuhan hamba-hambanya, dan Allah ukur segala sesuatunya bagi kebutuhan dan hajat segala sesuatunya bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dikedepankan adalah rasa syukur kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Segala pemberian yang diberikan oleh Allah sudah Allah takdirkan, Allah sudah ukur jumlahnya, banyaknya dan sebagainya. Allah yang maha mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Ramadan inilah kita jadikan untuk perbaikan diri kita dalam kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi usikum wa iyya ya nafsi bi taqwallah, untuk senantiasa kita mengabdikan diri kita dalam ketaatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang tersebut falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, pasti akan diberikan kehidupan yang baik. Kita kencangkan ibadah kita kencangkan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap pada Allah, kita sandarkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pasti falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan berikan pahala pada dirinya bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan surah Fussilat juga ditekankan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah pasti dijagain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam amal solehnya, istiqomah dalam pengajiannya, istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan gundah gulana, jangan bersedih, kata Allah. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah kami janjikan kepada mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah akan menjamin kehidupan mereka, kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Jadi garis besarnya apa Pak Ustaz? Garis besarnya kita dalam taat ibadah di hadapan Allah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum Ramadan inilah perenungan kita dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jamaah Az-Zakir baca ngaji Qur'annya Masya Allah meningkat pesat, bagus, hataman sana hataman sini dan sebagainya. Maka itulah yang kita pertahankan, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia darul amal, kehidupan di dunia inilah kita beramal soleh. Nanti kalau sudah menghadap kehadiran Allah, nggak bisa lagi kita. Idza mata al-insanu idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Atau di ba'di riwayat idza mata al-insanu. Ya, ada yang mengatakan idza mata ibnu Adam. Ada juga di riwayat idza mata al-insanu in qata amalu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah aw ilmin muntafa bihi aw waladin salih yad'u lahu. Amal jariah kita yang akan mengalirkan pahala, ilmu yang bermanfaat, kita ngajak orang lain untuk
melakukan kebaikan-kebaikan, maka baginya adalah kebaikan-kebaikan seperti apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut dalam kebaikannya. Wa waladin salih yad'u lahu, dan anak-anak yang telah memberikan doa permohonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka membentuk Ramadan inilah madrasah Ramadhaniyah. Kita ditarbiyah, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam kebaikan untuk menggapai bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menjalankan keimanan tentunya pasti bahagia. Ya. Tidak semuanya diukur dengan materi, tetapi kebahagiaan itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya diukur dengan materi. Berapa banyak orang yang memiliki kecukupan materi tapi tidak bahagia hidupnya. Berapa orang yang banyak yang tidak memiliki materi tapi bahagia dengan kedekatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan tersendiri di dalam hatinya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam momentum Ramadan inilah kita mensyukuri atas nikmat Allah, kita menjalankan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan diri. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Maka oleh karena itu ya, kita terus terang bahwa kita mengikhlaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ketaatan, patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mematuhi syariat puasa, amal-amal saleh. Dan ini adalah bulan yang syahrul mubarak, bulan yang senantiasa dilipatkan ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pahala-pahala yang Allah sedang disediakan kepada hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita tetap kencangkan untuk senantiasa, apalagi kita akan masuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Di situ ada i'tikaf, ya, di situ ada Lailatul Qadar, di situ kita berzikir, ya, mengencangkan diri. Bahwa Rasulullah SAW dan bersama keluarganya syadda mi'zarahu, ya, kemudian ahya lailahu, kemudian wa aiqadha ahlahu. Jadi ketika 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ibadahnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam hari Ramadan untuk menggapai ridho, menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita dalam iman, dalam Islam, dalam takwa, untuk senantiasa menggapai rahmat, taufik, berkah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita selalu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai segala niat baik kita yang senantiasa memberi petunjuk kepada kita untuk anak, istri, suami dan keluarga besar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.